Tarik nafas dan keluarkan. Paul bangun. Dia terbungkus dalam silinder logam dari leher ke bawah. Dia tidak melihat apa yang terjadi karena ada tenda di sekitar kepalanya. Ketika perawat melepas tenda itu, bocah itu akhirnya melihat sekeliling. Di bangsal besar yang riuh, ada belasan lagi anak-anak yang terpenjara, menangis kesakitan. Paul tidak bisa berteriak atau berbicara. Yang bisa dia lakukan hanyalah menonton, memperhatikan anak-anak diganti dengan yang lain. Beberapa dari mereka meninggal beberapa hari kemudian, dan anak-anak lain menggantikan mereka. Beberapa pulih dan kembali ke rumah. Tapi Paul masih di dalam silinder, dan dia mendengar para perawat berbisik, mengarahkan jari mereka kepadanya. Dia akan mati hari ini. Kata-kata itu membuatnya semakin ingin hidup, dan Paul tetap hidup tetapi tetap berada di dalam silinder dan terus bermimpi. Dia bermimpi menjadi presiden atau pengacara jika besar nanti. Tapi pertama-tama dia ingin meninggalkan bangsal tempat dia berada selama 18 bulan, lebih lama dari siapapun. Apa itu silinder besi? Bagaimana anak itu masuk ke dalamnya? Mengapa hanya ada 2 cara untuk meninggalkannya? Dan bagaimana Paul berhasil keluar dari penawanan ini? Jadi, siapa Paul Alexander? Dan bagaimana dia mengalami nasib naas ini? Paul adalah anak laki-laki biasa berusia 6 tahun dari Dallas, Texas. Pada musim panas tahun 1952, dia seperti ratusan anak lainnya menjadi korban virus yang mengerikan, poliomyelitis paralitik. Tahun itu, Amerika Serikat mengalami wabah polio terbesar dalam sejarah. Ada sekitar 60.000 kasus, di mana lebih dari 3.000 berakibat fatal dan lebih dari 20.000 dengan tingkat kecacatan tertentu. Kolam renang, kafe, dan arena bowling ditutup. Jalan-jalan disemprot dengan insektisida DDT. Siswa sekolah dikurung di rumah mereka. Tidak ada yang berbicara dengan teman maupun tetangganya. Bahkan di telepon, orang-orang takut virus itu bisa datang melalui kabel. Vaksin tidak akan tersedia selama 3 tahun lagi. Tidak ada yang tahu bahwa polio masuk ke tubuh anak hanya melalui selaput lendir mulut. Paul juga tidak mengetahuinya. Dia hanya ingin menyejukkan diri saat hujan yang telah lama ditunggu-tunggu turun di siang yang terik. Tetapi dia harus kembali ke dalam ketika kepala dan lehernya terasa sangat sakit. Ibunya menyuruhnya tidur. Dia menghabiskan 5 hari di sana sebelum kehilangan kemampuannya untuk bergerak, berjalan, menelan, dan bernafas. Itu karena virus masuk ke sistem saraf pusatnya dan menyebabkan kematian sel-sel vital yang bertanggung jawab atas kemampuan fungsional otot, termasuk otot-otot pernafasan. Saat itulah silinder masuk. Paru-paru besi, begitu disebutnya. Sebuah penemuan tekanan negatif yang sangat membantu pasien bernafas. Ketika bellow mendorong udara ke dalam silinder, udara ditarik ke paru-paru pasien. Saat tekanan berubah, udara dipaksa keluar dari paru-paru pasien dan ini dilepaskan. Tetapi itu tidak berlangsung selamanya. Hanya ada 2 cara untuk meninggalkan mesin, yaitu sehat kembali atau mati. Tetapi Paul Alexander tidak meninggal atau pulih. Polio membuatnya lumpuh total, termasuk paru-parunya. Jelas, anak itu tidak bisa tinggal di rumah sakit selamanya. Sudah waktunya untuk pulang, tapi dia tidak bisa pergi tanpa mesin 300 kg. Bagaimana keluarga Alexander menyesuaikan diri dengan kehidupan baru dengan mesin yang kuat? Suara keras paru-paru besi tidak pernah menjadi masalah. Bencana sebenarnya adalah kalau itu tidak bersuara. Jika paru-parunya diam, itu berarti Paul tidak bernafas dan mesin tidak bersuara setiap kali terjadi pemadaman listrik. Orang tua Paul harus memompa paru-parunya secara manual, sering memanggil tetangga untuk meminta bantuan menarik nafas.
tahan nafasmu. Paul berpikir pada saat-saat seperti itu, dia ingat rumah sakit. Untuk memandikannya atau mengganti celana dalamnya, para perawat meminta Paul untuk menahan nafas. Bocah itu tidak bisa melakukannya untuk waktu yang lama dan sering pingsan. Tentu saja Paul bosan melihat dokter. Tapi dia menyukai Mrs. Sullivan, terapis March of Dimes. Dia mengajarinya pernafasan glossopharyngeal. Ini adalah teknik pernafasan alternatif di mana Anda dengan sengaja menjebak udara di rongga mulut dan tenggorokan Anda dan mendorong udara ke bawah dengan bantuan lidah. Paul menyebutnya pernafasan katak. Itulah kesempatan yang memungkinkannya keluar dari kapsul besi. Paul memiliki niat belajar. Dia sangat ambisius dan dia menyadari bahwa kecerdasan adalah satu-satunya cara untuk mencapai sesuatu dalam hidup. Tetapi untuk belajar, Anda harus masuk kelas, menulis, berbicara. Bagaimana Anda bisa melakukannya tanpa bisa bernafas sendiri? Mrs. Sullivan membuat kesepakatan dengan pasiennya. Jika dia bisa bernafas katak tanpa paru-paru besi selama 3 menit, dia akan memberinya anak anjing. Dan dia menerima tantangan itu. Sementara itu, ibu Paul mencari jalan untuk putranya agar bisa menyelesaikan sekolah dari jarak jauh yang jarang terjadi di tahun 50-an. Dan ayahnya membuat alat berbentuk T yang bisa digunakan untuk menulis dengan menjepit ujung batang di mulutnya dan memanipulasi pena untuk menulis. Dia juga menggunakannya untuk membalik halaman. Pada tahun 1967, Paul Alexander lulus dari sekolah menengah dengan nilai yang hampir semuanya A. 1B-nya dalam biologi, hanya karena dia tidak mampu membedah tikus. Pada hari kelulusan, Paul merasa bahagia karena telah menjadi pemilik anjing bernama Ginger. Selama 8 tahun, Mrs. Sullivan menepati janjinya. Paul bisa bernafas katak dan meninggalkan paru-paru itu dengan aman untuk sementara waktu. Dia bisa keluar ke teras dan bahkan berjalan-jalan di halaman. Tetapi itu belum cukup. Dia membutuhkan tujuan baru. Paul memutuskan untuk mengejar mimpinya menjadi seorang pengacara. Dia ingin melihat dunia dan siapa tahu bahkan mungkin menemukan cinta. Tarik nafas dan keluarkan. Tapi bagaimana itu bisa dicapai? Mereka tidak ingin membawa Paul kemana-mana, bukan karena nilai, tetapi karena ketidakmampuan fisiknya. Pada saat itu, tidak ada fasilitas bagi orang-orang yang cacat fisik. Paul tidak peduli tentang itu. Dia terus menelepon dekan di sebuah kampus selama 2 tahun dan akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Paul harus memenuhi 2 syarat untuk menjadi mahasiswa. Yang pertama, menemukan seseorang untuk membantunya masuk ke kelasnya. Dan yang kedua adalah mendapatkan vaksin polio. Paul tidak membutuhkan vaksin. Yang lain membutuhkannya. Vaksinasi massal terkadang diwajibkan. Karena polio belum sepenuhnya diberantas, orang Amerika takut pada epidemi seperti takut akan bom hidrogen Soviet. Paul memenuhi persyaratan, dan segera dia bisa dengan bangga menyebut dirinya seorang mahasiswa. Meskipun Paul kembali ke paru-paru besi setiap malam, dia masih merasa normal. Dia mengunjungi teater dan klub, dia melihat lautan. Paul bahkan jatuh cinta dengan seorang gadis bernama Claire. Mereka bertunangan, tetapi dia tidak pernah menjadi istrinya. Ibu Claire membatalkan pertunangan. Dia tidak ingin putrinya menjadi perawat untuk pria dewasa dengan tubuh anak berusia 8 tahun. Dan meskipun Paul pandai mendapatkan apa yang diinginkannya kali ini, dia memutuskan untuk tidak mempersulit kehidupan Claire. Dia akan meninggalkan Dallas. Keluarkan nafas. Paul dipindahkan ke Universitas Texas, Austin. Orang tuanya terperanjat. Bagaimana dia berencana untuk tinggal sendiri begitu jauh dari rumah? Paul menyewa pengasuh dan pindah ke kampus dengan paru-paru besinya. Tetapi pada saat sekolah dimulai, pengasuh yang disewa belum muncul. Orang-orang dari persaudaraan universitas merawat Paul selama bulan pertama sampai pengasuh lain tiba. Meski bisa meninggalkan mesin selama beberapa jam, Paul selalu tetap bergantung pada bantuan.
Tapi itu tidak menghentikan Paul Alexander yang berusia 40 tahun untuk muncul di ruang sidang suatu hari dengan mengenakan setelan jas 3 potong dan memenangkan kasus tersebut. Mimpinya menjadi kenyataan, dia mendapat gelar dan memulai prakteknya sendiri. Paul berhasil hidup dan bekerja tanpa memperhatikan paru-paru besi. Sampai pada suatu hari mesin ini rusak. Mesin tidak dirancang untuk berjalan terus-menerus selama 70 tahun. Tapi itulah berapa lama ia melayani Paul. Pada tahun 2015, ada kebocoran udara karena segel silinder aus. Tetapi mengapa Paul tidak menggunakan teknologi modern yang lebih baik? Paru-paru besi adalah satu-satunya mesin dengan tekanan negatif yang merupakan kebalikan dari tekanan atmosfer. Semua peralatan baru memiliki tekanan positif dan tidak akan membantu Paul yang paru-parunya berhenti berkembang. Satu-satunya teknologi yang dia gunakan adalah YouTube. Paul memposting pesan video dan menemukan mekanik yang setuju untuk membuat spare part yang diperlukan secara manual karena paru-paru besi telah tidak diproduksi selama bertahun-tahun dan tidak ada spare part yang dapat ditemukan. Sekarang Paul berusia 74 tahun. Dia sekarang hidup lebih lama dari semua orang yang dia kenal, termasuk saudaranya. Mungkin Paul Alexander tidak pernah bisa melepaskan diri dari penawanan besinya, tapi dia menjadi terkenal di dunia. Pada tahun 2020, dia tidak hanya meninggalkan paru-paru besinya, tetapi juga negara sebagai pahlawan dari bukunya 3 Minutes for a Dog yang menginspirasi ribuan orang di seluruh dunia. Dan ini yang membuat Paul abadi.